Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiatma Yudantoro Susilo dari jurusan Akidah Filsafat Islam tahun 2018 Unwari Songo Semarang. Kali ini terkait dengan tugas ujian akhir semester yang diberikan pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan Paradigma. Saya akan membahas sedikit saja dan mencoba untuk menarik garis teori yang akan saya paparkan dengan realitas yang ada saat ini. Untuk teori yang akan saya sampaikan adalah arkeologi pengetahuan dari Michel Foucault. Sebelum menuju ke arkeologi pengetahuan, saya akan memaparkan sedikit biografi beliau. Jadi beliau itu lahir di Poitiers, salah satu kota di negara Prancis, dan beliau adalah salah satu dari anak dokter ahli bedah dan juga ibunya yang kebetulan anak dokter ahli bedah juga. Nah, yang menarik di sini adalah beliau mempunyai pemikiran yang lebih cenderung suka dengan hal-hal sejarah, sedangkan ayahnya mengharuskan Michel Foucault untuk mengikuti jejak ayahnya. Nah, itu yang menjadi perselisihan antara keduanya, di antara ayah dan juga anaknya. Nah, sehingga yang namanya Annie Malapert itu atau ibunya Michel Foucault menjadi jembatan di antara keduanya agar apa yang diinginkan Michel Foucault dapat terpenuhi, dan juga ayahnya pun juga tidak seakan-akan memberatkan pada keegoisannya masing-masing begitu. Hingga pada akhirnya Michel Foucault melanjutkan apa yang dia senangi, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi gairahnya dia untuk belajar jauh lebih banyak di urusan sejarah. Nah, terkait dengan arkeologi pengetahuan itu, misal kita ambil dua sisi, misal arkeologi dan pengetahuan. Arkeologi di dalam pemikirannya Michel Foucault itu bukan terkait dengan lapisan tanah dan lain sebagainya, genealogi dan lain sebagainya, bukan. Melainkan arkeologi itu merupakan arsip-arsip atau sesuatu data-data yang didapat. Sedangkan pengetahuan adalah diskursus atau bentuk pernyataan-pernyataan terkait dengan arkeologi itu tadi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa arkeologi pengetahuan itu merupakan pernyataan-pernyataan yang berbentuk respon terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, entah itu di wilayah ini ataupun di wilayah itu gitu loh. Nah, kalau misal diambil studi kasus, saya tertarik dengan kasus suku Samin. Jadi salah satu hal saja di suku Samin itu tidak mengharuskan anaknya untuk disekolahkan gitu loh. Atas dasar apa? Atas dasar banyak orang Samin yang bilang bahwasanya anaknya tidak mau disekolahkan atas dasar agar anaknya suatu saat nanti misal anaknya itu pintar, dia tidak mempintari orang lain, atau kalau misal dalam bahasa Jawa nek pinter ora minteri wong begitu. Nah, menurut saya itu sesuatu hal yang menggelitik. Kenapa begitu? Dengan adanya semakin maraknya teknologi, semakin modernnya zaman sekarang ini dan lain sebagainya. Sedikit ada pause, tidak masalah. Nah, lanjut lagi. Terkait dengan itu tadi merupakan hal yang menggelitik menurut saya. Karena apa? Orang zaman sekarang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling pintar gitu. Orang menjadi orang yang paling cerdas dan lain sebagainya. Namun lucunya banyak orang-orang pintar di luar sana yang menggunakan pintarnya, menggunakan teorinya untuk membodohi orang lain. Berbeda dan berbanding terbalik dengan masyarakat Samin gitu loh. Masyarakat suku Samin itu yang penting dia bisa baca, yang penting dia bisa nulis, yang penting dia bisa hitung-hitungan. Itu menurut warga sana itu lebih dari cukup gitu loh. Pada intinya dia menarik kesimpulan bahwasanya lebih baik hidup tanpa pengetahuan dan lain sebagainya, tanpa keilmuan dan lain sebagainya, tapi masih arif dan bijaksana untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, daripada menjadi sesuatu hal atau seseorang yang
penuh dengan teori, penuh dengan akademisi dan lain sebagainya, tapi nol. Nah, yang bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kalau misalnya ditabrakkan dengan teorinya Michel Foucault tentang arkeologi pengetahuan, kenapa orang-orang Samin mempunyai pemikiran semacam itu atas dasar dahulu di zaman kaum Samin yang dahulu, orang-orang Samin dahulu itu sangat kontra dengan Belanda, yang notabene Belanda bisa dikatakan orang-orang yang intelek, orang-orang yang punya pengetahuan atau ilmu yang jauh lebih banyak daripada orang Samin gitu. Nah, itu merupakan sebuah kontra yang teramat sangat panjang, sehingga orang Samin mempunyai konstruk pemikiran yang berbeda dengan orang-orang yang lain, bahwasanya menurut mereka tidak boleh hidup bergelimang harta dan lain sebagainya, tidak boleh. Mereka yang cukup dengan bertani dan menggunakan ladangnya, menggunakan ternaknya gitu, semacam itu. Tidak boleh berdagang, tidak boleh menjadi PNS dan lain sebagainya. Itu orang Samin. Kalau menurut saya lebih memilih, kalau menurut saya misal saya harus memilih untuk misal ditabrakkan dengan teori semacam itu, saya lebih memilih untuk menjadi kaum Samin gitu loh. Karena mereka masih menggunakan arkeologi pengetahuannya dan hal semacam itu masih dibuat patokan sampai detik ini begitu. Kurang lebih semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.